Anda semua saya kumpulkan pada hari ini tentunya punya kepentingan yang luar biasa. Hadir pada hari ini adalah Bapak Kepala BPS Kabupaten Sumeneb yang sudah kita bekerja sama sebenarnya cukup lama, tetapi penandatanganan MOU-nya sampai sekarang belum dilaksanakan. Semampang Pak Kepala BPS punya waktu, saya minta Pak Kepala BPS juga memberikan sedikit keilmuannya sehingga para dosen mendapatkan pembekalan. Lebih khusus adalah kuliah kamu pada hari ini memang dikhususkan untuk para dosen, bukan untuk kepada mahasiswa. Soalnya kalau kepada mahasiswa nanti jadi jaga sumbu, kagak nyambung, ya. Oleh karena itu saya ingin Anda semua mendengarkan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya langsung Anda terapkan di masing-masing mahasiswa dan mahasiswi bimbingan Anda. Yang pertama adalah perlu saya sampaikan bahwa untuk skripsi baik yang sudah seminar proposal maupun yang akan seminar proposal ataupun yang akan melaksanakan sidang, wajib hukumnya di latar belakang pada alinea pertama menampilkan data BPS. Baik semua prodi, baik itu FEB maupun FST. Di tahun depan juga sama. Yang fakultas hukum sudah masuk di semester 6, semester 7 sudah waktunya juga menyiapkan untuk menyusun skripsi. Demikian juga untuk sasing, demikian juga untuk ilmu komunikasi. Saya harapkan para kadep menjadi garda terdepan. Jadi kalau di latar belakangnya di alinea pertama tidak ada data BPS dari pojok statistik Uniba Madura, maka skripsi itu tidak boleh ditandatangani oleh kadep masing-masing. Saya pernah mendapatkan perlakuan ini pada saat sekolah S3 di Airlangga. Di Airlangga itu S3 wajib hukumnya, di depan itu menampilkan data BPS. Dan insya Allah sampai sekarang masih bertahan untuk disertasi. Di sini untuk skripsi, siapapun yang merasa menjadi pembimbing wajib hukumnya. Pak Kadep, Ibu Kadep yang saya hormati, yang ditegur bukan mahasiswanya tapi dosen pembimbingnya. Kalau saya masih menemukan, berarti Anda tidak patuh dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Apapun itu skripsinya. Contoh, yang sering protes itu orang informatika. Kalau orang dari FEB itu saya rasa enggak. Bu David insya Allah sudah tahu lah. Ya Bu David pasti membutuhkan data ini. Pasti biasanya informatika. Contohnya, Pak, data saya data peramalan, Pak. Mahasiswa saya menyusun skripsinya adalah menyusun web peramalan. Data apa, Pak? Saya sebutkan saja. Data apa, Pak Zainul? Peramalan apa contohnya? Rokok. Rokok tambah banyak datanya. Contoh, yang sering diinginkan oleh Pak Dekan FST, data janda di Kabupaten Sumeneb. Pak, kira-kira ada, Pak? 200.000. Ada, Pak? Ada.
200 per bulan. Diberitanya 200 per bulan. Yani Naik. ini dari yang janda saja yang jadi cerai Bu Ani, apalagi ditambah yang meninggal dunia. Hati-hati Bu Ani, ya. Gitu. Kalau yang lain saya tidak mengingatkan, nggak perlu diingatkan Pak Suri, nggak perlu diingatkan. Sudah sangat takut kepada istri, ya. Apalagi yang namanya Hasan belum menikah saja sudah takut sama calon istri. Belum menikah, ya. Gitu. Oleh karena itu, ya, Bapak dan Ibu semuanya wajib menyediakan, ya, data BPS apapun itu skripsinya. Dan saya pikir contoh bahasa Inggris, Pak, mahasiswa saya itu menyusun skripsi tentang budaya berbahasa Inggris, pasti membutuhkan data BPS. Oleh karena itu, saya tidak perlu kemudian meminta Anda untuk datang ke BPS sana, merepotkan Pak Kepala BPS. Yang datang ke sana cukup yang magang-magang saja nih Pak, ya. Untuk pengambilan data cukup di pojok BPS Uniba Madura, di pojok perpustakaan Uniba Madura. Jadi nanti di akhir semester saya kepingin tahu berapa kunjungannya. Jangan sampai yang nyusun skripsi 300 orang yang datang ke sana cuma 10 orang. Anda sebagai dosen pembimbing saya wajibkan juga datang ke sana. Jangan cuma menyuruh mahasiswinya atau mahasiswanya. Pak Suri, ketemunya jangan di warung, ketemunya di BPS. Ya, sambil mengenang memori daun pisang. Pada waktu perpustakaan masih di lantai 3. Ya, tidak ada buana. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini wajib kita laksanakan. Kenapa? Karena kita sudah punya kerjasama dengan BPS dan kita harus juga menjalankan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya. Minimal, ya, data BPS bisa diakses oleh semua mahasiswa, semua sivitas akademika. Saya pikir kalau seperti LPPM sangat membutuhkan, karena penelitian pasti membutuhkan data BPS. Nah, kalau ada data yang kurang atau ada data yang tidak ada, silahkan langsung bisa hubungi teman-teman BPS via Pak Agung. Mana Pak Agung? Pak Agung? Pak Agung. Via Pak Agung. Pak Agung yang akan menyampaikan ke BPS, Pak, data tentang janda tidak ada Pak. Nah, misalkan. Tapi dari Pak Fauzi sama Rofiki lengkap kalau data janda itu. Bahkan calon janda pun sudah bisa diprediksi oleh Pak Zainur. Ya Pak Zainur, ya. Pak Zainur punya sistem yang bisa memprediksi janda semester tahun depan berapa jumlahnya. Siapa saja bisa memprediksi. Bukan begitu Pak Zainur? Jandanya. Ya. Itulah Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Saya berharap bahwa kita semua bisa memanfaatkan data itu dengan sebaik-baiknya. Dan saya berharap para kadep menjadi garda terdepan untuk menolak kalau ada skripsi yang tidak ada data BPS-nya. Pak Suri, siap? Itu yang bisa kami sampaikan, Bapak. Terima kasih Bapak berkenan hadir pada hari ini. Walaupun besok itu sudah waktunya berkurban, seharusnya saya sudah pulang Pak. Tapi karena ada Bapak, saya tidak pulang. Ya. Luar biasa. Dan saya perlu sampaikan di sini bahwa Uniba insya Allah akan memotong hewan kurbannya pada hari Jumat jam 1 siang. Saya berharap Anda semua bisa hadir dan pulang. Jadi hari Kamis mendapatkan dari masjid masih. Hari Jumat. Kalau masjid masih ada yang motong hari Kamis, kita tunda hari Sabtu. Kalau masih ada lagi, tunda tahun depan, nggak apa-apa. Ya. Dan ini terus terang, ini doanya salah satu doanya yang makbul dari Ibu Tiffany. Mana Ibu Tiffany?
Ibu Tiffany mana? Nah, kemarin nyampaikan